Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Firdaus Syahid, Sadar Majelis Udamul Ahmadiyah Indonesia periode 2010 sampai dengan 2016. Baik, tips dari saya mengenai pengkhidmatan khususnya bagi rekan-rekan Hudam yang masih duduk di bangku sekolah ataupun di bangku kuliah. Yang pertama, tentu kita harus selalu ingat bagaimana petunjuk dari Hazrat Khalifatul Masih terkait dengan pendidikan, khususnya pendidikan sekuler ya, pendidikan duniawi. Dan tentunya pendidikan agama juga, itu juga harus menjadi prioritas. Saya teringat dengan mulakat Majelis Amilah Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasiril Aziz pada tahun 2013 di Singapura, di mana Hazrat Khalifatul Masih pada saat itu bertanya terkait dengan taklif, bagaimana grand design Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk pendidikan putra-putri Ahmadi. Tentunya keinginan Huzur yang beliau sampaikan pada saat itu, saya ingin sekali supaya para mahasiswa ataupun siswa yang berprestasi di dalam jemaat ini disekolahkan ke perguruan tinggi yang terbaik di Amerika dan juga di Eropa. Nah, tentu ini disampaikan Huzur pada saat tersebut ya, dan juga pada kesempatan-kesempatan yang lain, termasuk juga pada baru-baru ini Huzur menyampaikan amanah ya di dalam penutupan Istimewa Waqifat Now Jemaat Ahmadiyah UK tahun 2025, di mana Huzur pun menekankan mengenai pentingnya bagi setiap Ahmadi untuk menempuh pendidikan yang terbaik. Karena memang pada saat ini kita berada pada lingkungan dunia yang di mana masyarakat itu sangat mendengar dan bisa terpengaruh oleh orang-orang yang terpelajar, sehingga penting bagi Ahmadi Indonesia, khususnya anggota Majelis Udamul Ahmadiyah Indonesia, khususnya mereka yang masih duduk di bangku kuliah dan juga duduk di bangku sekolah, untuk berupaya sedapat mungkin meraih pendidikan yang terbaik. Baik, saya pun dalam kesempatan ini ingin mendorong teman-teman Hudam, baik yang masih duduk di bangku sekolah ataupun yang menempuh pendidikan tinggi di bangku kuliah, untuk sedapat mungkin mendapatkan beasiswa. Jadi yang pertama tentunya kita harus berupaya sendiri ya, mencari tahu bagaimana beasiswa dan juga apa persyaratan-persyaratan supaya tercapainya beasiswa itu. Jangan takut untuk meraih dan bermimpi setinggi-tinggi mungkin, tetapi tentunya mimpi yang tinggi harus dibarengi juga dengan ikhtiar dan usaha yang betul-betul terukur dan betul-betul masuk akal. Nah, jadi pelajari apa syarat-syarat mendapatkan beasiswa dan berupaya untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Dan selama kita ada niat yang baik, kemudian disertai dengan doa yang khas, dan juga kita memohon doa tentunya kepada Hazrat Khalifatul Masih, dan tentunya kita sendiri juga berupaya sedapat mungkin untuk berusaha ke arah itu, insya Allah Ta'ala rekan-rekan Hudam akan meraih beasiswa dan menempuh pendidikan tinggi dan meraih cita-cita yang rekan-rekan impikan. Baik, rekan-rekan Hadim dimanapun berada, khususnya yang masih berjuang dalam pendidikannya ya, baik di bangku sekolah menengah atas ataupun pendidikan tinggi. Yang pertama, saya ingin sampaikan satu pesan ya, bahwa tentunya sedapat mungkin petunjuk ataupun instruksi dari Hazrat Khalifatul Masih itu harus terus kita amalkan dan berupaya untuk kita perjuangkan, wujudkan. Yang kedua, tentunya jangan pernah meninggalkan jemaat. Jadi jangan pernah juga membuat jarak dengan jemaat. Sedapat mungkin harus selalu aktif di dalam kegiatan maupun juga di dalam pengorbanan-pengorbanan.
Karena hanya dengan cara itulah Allah Ta'ala akan menurunkan berkat dan karunia-Nya kepada kita. Dan jangan lupa sediakan waktu juga untuk pengkhidmatan kepada jemaat. Sekecil apapun pengkhidmatan itu, insya Allah Ta'ala ini akan banyak berkatnya, baik untuk kita masing-masing, diri kita, maupun untuk keluarga kita, ataupun untuk orang-orang sekitar kita. Dan tentunya saya pun selalu berpesan juga untuk jangan lelah dan jangan putus asa untuk berupaya sedapat mungkin mencapai cita-cita yang teman-teman inginkan. Ketika saya masih duduk di bangku sekolah, khususnya SMA ya, jadi saya mendapatkan pemahaman tentunya dari buku-buku yang saya baca ataupun dari ceramah-ceramah agama yang saya dapatkan dari kegiatan tarbiyat ataupun pengajian ataupun KPA, bahwa sebetulnya karunia yang khas akan diturunkan kepada murid-murid Masih Maud berupa kekayaan dari sisi materi ataupun ketinggian ilmu dari sisi duniawi maupun ilmu agama. Nah, dalam kaitannya dengan ilmu, hal ini juga yang memotivasi saya bagaimana mencapai ilmu ataupun pendidikan yang setinggi-tingginya. Kita tahu di dalam sejarah Jemaat Ahmadiyah ada beberapa tokoh jemaat yang memiliki atau menjadi referensi keilmuan di dunia saat ini. Salah satunya adalah Profesor Abdul Salam yang meraih Nobel di bidang fisika, kalau saya tidak salah di tahun 1979. Dan ini sampai dengan saat ini sejauh pengetahuan saya beliau adalah Muslim pertama yang meraih Nobel Fisika. Dan ini juga harus menjadi salah satu penyemangat kita untuk sedapat mungkin meraih satu level yang tertinggi ya di dalam dunia pendidikan. Dan jadi ketika saya masih sekolah, itu pun yang menjadi motivasi saya, sehingga saya berpikir bagaimana caranya saya bisa meraih pendidikan dan masuk ke perguruan tinggi yang terbaik di negara ini, kemudian berupaya mencapai itu. Bahkan dari sejak beberapa tahun sebelumnya saya sudah memiliki motivasi yang kuat, sehingga motivasi itu pun diimplementasikan di dalam latihan-latihan soal yang rutin saya kerjakan pada saat itu ya. Jadi saya tentunya dengan bantuan dan dukungan dari orang tua saya pada saat itu dengan karunia Allah Ta'ala membelikan buku latihan soal, dan buku-buku latihan soal itu yang saya selalu kerjakan hampir setiap hari lah ya. Tujuannya untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Semata-mata karena memang ada motivasi dari jemaat bahwa sedapat mungkin kita sebagai murid-murid Imam Mahdi, murid Masih Maud, harus mencapai pendidikan yang terbaik. Bagi saya, ketika berada pada usia hudam, kebetulan pada saat ini saya sudah memasuki usia ansor. Nah, ketika berada pada usia hudam, 15 sampai dengan 40 tahun, tentunya seseorang itu akan melewati fase-fase yang sangat penting di dalam hidupnya. Dari mulai bagaimana membangun masa depannya, sampai dengan fase di mana seseorang itu membangun keluarga, membangun karirnya, membangun termasuk pengkhidmatannya dan sebagainya ya. Nah, memang tantangan terbesar bagi seorang hudam adalah bagaimana kita memposisikan diri kita memenuhi tanggung jawab kita sebagai seorang hadim. Seseorang hadim tentunya ada tanggung jawab sesuai dengan perannya dan kedudukannya masing-masing ya. Contohnya misalkan ketika seseorang baru menikah, tentunya ada tanggung jawab bagaimana menafkahi keluarganya, tapi di sisi lain juga yang bersangkutan juga memiliki tanggung jawab untuk membesarkan dan mengembangkan jemaat ini. Nah, selain itu juga ketika seseorang sudah mulai berumah tangga, kemudian memiliki anak keturunan,
Nah, khususnya bagi hadim-hadim yang memang berada pada fase-fase itu, tentunya ada tanggung jawab lagi bagaimana menafkahi keluarga, bagaimana mendidik anak keturunan, bagaimana juga kita bisa berkontribusi kepada lingkungan sosial kita, tetangga kita, masyarakat sekitar kita, dan sebagainya. Nah, jadi memang inilah tantangan yang saya rasakan, yang saya alami ketika berada pada usia Hudamul Ahmadiyah, tetapi kita harus selalu ingat, karena memang kita adalah murid-murid Masih Maud, murid-murid Imam Mahdi alaihissalam. Nah, kita harus selalu sedapat mungkin ya, dakwah membaca buku-buku Hadrat Masih Maud, sedapat mungkin setiap hari, kita pelajari dan kita coba amalkan. Insya Allah Ta'ala ketika kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan itu, Allah Ta'ala akan memberikan dukungan dan juga memberikan berkatnya yang khas. Iya, Hazrat Khalifatul Masih bagi saya adalah seorang sosok yang sangat suci, seorang ayah ruhani bagi setiap Ahmadi, dan segala tentunya sebagai murid-murid Masih Maud, sebagai anggota Jemaat Ahmadiyah dimanapun kita berada, tentunya kita harus selalu menjalin ikatan dengan Hazrat Khalifatul Masih. Sedapat mungkin, sekurang-kurangnya setiap bulan sekali ya kita berkirim surat kepada Huzur, dan tentunya setiap ada hal-hal yang ingin kita bagi kepada Huzur ya, baik itu kesulitan kita ataupun kebahagiaan kita ataupun hal-hal yang lain yang ada di dalam pikiran kita ataupun rencana-rencana yang kita belum wujudkan, baik itu rencana kaitannya dengan rencana pribadi kita ataupun rencana kita untuk memajukan jemaat ataupun rencana-rencana yang lainnya. Nah, itu saya sarankan untuk berbagi kepada Huzur. Sampaikan apa adanya dan mohon petunjuk dan mohon doa beliau. Insya Allah Ta'ala petunjuk dan terutama doa ya, doa dari seorang khalifah ini sangat penting bagi kita sebagai seorang Ahmadi. Baik, kisah pribadi yang betul-betul berkesan bagi saya itu ketika mulakat langsung dengan Hazrat Khalifatul Masih. Kebetulan sampai dengan saat ini mungkin 3 kali kesempatan ya. Pertama dengan Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi pada tahun 2000 ketika beliau berkunjung ke Indonesia. Kemudian pada tahun 2013 dengan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ketika beliau melakukan tur ke Singapura, dan di sana juga ada beberapa pertemuan dan mulakat dengan Huzur. Kemudian pada Jalsa Salana UK tahun 2015, di mana saya pun mewakili Majelis Udamul Ahmadiyah Indonesia untuk bisa hadir di dalam pertemuan Sadr Internasional dan juga beberapa mulakat dengan Hazrat Khalifatul Masih. Jadi yang saya paling terkesan adalah ketika tahun 2013, ketika ketika pengawal pribadi beliau memperkenalkan saya kepada Huzur, dan kemudian Huzur menyampaikan, ya saya sudah tahu. Jadi pengawal pribadi beliau memperkenalkan ini Sadr Indonesia, tapi Huzur menyampaikan, ya saya sudah tahu, kata beliau. Nah, padahal pada saat itu juga ya sebelumnya belum ketemu ya. Nah, kemudian juga Huzur memberikan coklat ya yang cukup banyak kepada saya pada saat itu, dan juga ya ada hal-hal lain lah ya yang berkesan lah. Ya, bahkan ketika saya mencium tangan Huzur, saya masih ingat betul wangi parfum yang digunakan Huzur di tangan beliau ya pada saat itu ya. Ya, alhamdulillah lah. Iya. Iya, saya teringat ketika pada tahun 2002 ya, ketika kalau saya tidak salah 2002 atau 2003 bulan April,
ketika Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih wafat. Dan pada saat itu kesedihan yang sangat mendalam saya alami, dan tentunya dialami juga oleh Ahmadi yang lain pada saat itu ya, di mana huzur kita tercinta yang pada saat itu selalu hadir, setidaknya setiap minggu kita membaca khutbah beliau, kemudian kadang-kadang juga kita melihat video beliau, karena pada saat itu juga teknologi internet belum seperti sekarang ya. Kemudian juga yang selama ini membimbing kita baik secara pribadi ataupun dalam koridor jemaat. Nah, kemudian beliau wafat, dan pada hari-hari itu selama beberapa hari ke depan sampai terpilihnya Hazrat Khalifatul Masih yang kelima, itu kesedihan dan kekosongan yang betul-betul mendalam itu dirasakan oleh saya dan juga para Ahmadi lainnya. Dan yang paling dikhawatirkan adalah bagaimana eh, Allah Ta'ala akan menjaga jemaat ini apabila tidak ada seorang khalifah. Nah, ini yang betul-betul saya rasakan pada saat itu ya, kekhawatiran dan ketakutan yang sangat dalam, dan itu dengan karunia Allah Ta'ala betul-betul terobati seketika juga ketika ada pengumuman di dalam MTA ya, pada saat itu diumumkan oleh eh, Tuan Maulana Atol Mujib Rashid ya, Imam Masjid London, mengumumkan hasil pemilihan khalifah di mana Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Hadrat Mirza Masrur Ahmad terpilih sebagai Khalifatul Masih. Nah, seketika itu juga timbul perasaan lega dan perasaan sukacita yang mendalam, tentunya diiringi juga dengan perasaan duka ya, karena Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi baru saja wafat.